Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Eka Putri, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Sijujung. Pada kesempatan kali ini, saya akan wawancara dengan Ustazah Tina Herlianingsih. Beliau adalah Kepala SD Kausar Ilmi Kabupaten Sijujung. Assalamualaikum, Zah. Bagaimana kabarnya, Zah? Alhamdulillah. Terima kasih ya Zah karena telah meluangkan waktu untuk kami berbagi ilmu atau berbagi pengalaman tentang cara pengambilan keputusan di SDIT Kausar ini. Baik Zah, kita langsung aja ya Zah ya. Sedikit mungkin kami akan meminta pengalaman Ustazah, bagaimana Ustazah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ini di SDIT tentunya kalau untuk masalah bujukan moral atau dilema etika itu pasti ada seperti itu ya. Tapi mungkin untuk pengambilan keputusannya kami berjenjang mengambil keputusannya. Jelas pengambilan keputusan kalau ada laporan seperti itu ya, kalau ditemukan di lapangan ada kasus-kasus yang termasuk dalam dilema etika ataupun bujukan moral, biasanya kita yang pertama itu kumpulkan informasi terlebih dahulu. Apakah memang di kasus tersebut ada nilai-nilai yang bertentangan ya, sehingga dia masuk dalam bentuk bujukan moral atau dilema etika. Kita sudah terkumpul fakta-fakta atau nilai-nilainya, nilai-nilai yang bertentangan dengan aturan sekolah ataupun hal-hal yang sudah ditetapkan di sekolah, maka baru kita kumpulkan sebanyak-banyaknya faktanya seperti ya, kumpulkan banyak-banyaknya faktanya. Baru setelah memang sudah terkumpul, biasanya kita lakukan secara musyawarah. Secara musyawarah pertama sebelumnya gitu, kita memang lakukan namanya itu klarifikasi dulu ya. Yang bermasalah kita lakukan klarifikasi, apakah memang ini masalahnya, setelah kita mempunyai fakta-fakta yang ada. Setelah itu, setelah kita klarifikasi, kalau masih belum selesai masalahnya, kita selesaikan dengan musyawarah juga, musyawarah guru. Baru kalau seandainya juga belum selesai, baru kita ke tingkat berikutnya. Karena kita ada yayasan, maka nanti kita juga akan bawa ke rapat yayasan. Mungkin seperti itu ya Bunda. Kita lanjut ya Zah ya. Bagaimana Ustazah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama di kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mendukung nilai kebajikannya. Ini berarti berhubungan dengan dilema etika ya. Berarti kalau seperti itu kita bisa melihat kalau memang benar secara logikanya benar, tapi ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan begitu. Mungkin kalau kita di SDIT karena kita lebih kepada akhlaknya, mungkin secara garis besar dilihat oleh orang memang kedua masalah tersebut sama-sama benarnya. Tapi kita lihat dari personal orang-orangnya gitu, atau dari etikanya. Kalau etikanya atau akhlaknya kurang bertentangan dengan aturan, itu biasanya kita akan mengambil hal yang lebih sedikit keburukannya seperti itu. Walaupun sebenarnya sama-sama baik, tapi tetap dipertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan akhlak atau dengan adab. Jadi adab ini memang di sekolah menjadi hal yang sangat penting, karena ini juga akan dicontohkan kepada anak-anak dan lain sebagainya. Kita lanjut ya Zah ya. Kemudian apa langkah-langkah yang selama ini Ustazah lakukan dalam hal pengambilan keputusan? Ya, dalam mengambil keputusan yang jelas seperti yang tadi, kita harus kumpulkan informasi itu memang sedetail mungkin ya, ada faktanya. Jadi kita memang tidak hanya ketika ada laporan dari pihak lain ataupun dari orang-orang yang berada di lingkup sekolah, kita sebagai kepala sekolah gitu ya, mengambil keputusan tertinggi di sekolah, kita tidak yang pertama tidak langsung kita eksekusi. Kita harus kumpulkan informasi dulu. Takutnya kalau kita langsung ambil keputusan, ternyata informasi atau fakta dari masalah tersebut kita tidak punya, nanti juga akan berefek yang lainnya. Jadi emang kumpulkan informasi, kalau sudah ada informasi baru nanti bisa kita tidak lanjut.
Dan lagi ya. Kemudian hal-hal apa saja yang Ustazah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema-dilema etika? Yang pertama itu memang kita harus musyawarah dulu. Kita harus kemukakan musyawarah. Nanti di musyawarah pun pasti ada masukan atau pertimbangan lain, sehingga memang kita mendapatkan solusi terbaik. Walaupun memang ada masalah, yang jelas kita inginnya solusi terbaik gitu ya. Jadi memang musyawarah itu di sini selalu diutamakan. Ya, musyawarah. Ya. Kemudian hal-hal apa aja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan khususnya pada dilema etika? Mungkin yang menjadi tantangan itu kalau seandainya ada kasus kita belum tidak bisa mendapatkan fakta yang pasti gitu ya Bun ya. Tidak bisa kita mendapatkan fakta yang pasti, mungkin itu yang membuat kita menjadi susah mengambil keputusan. Sementara keputusan ini atau masalah ini harus selesai ya, harus segera selesai, tapi ternyata ada beberapa hal jadi yang selama ini kami alami gitu ya di sekolah, yang membuat kami susah untuk mengambil keputusan itu adalah tentang informasi atau fakta dari masalah tersebut. Tapi kalau ada fakta, ada informasi atau memang nilai-nilainya bertentangan dengan yang ada di sekolah, itu gampang untuk mengambil sebuah keputusan. Kita ambil lagi ya, Kak. Kemudian apakah Ustazah memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah mungkin langsung menyelesaikannya atau mempunyai jadwal tertentu gitu? Ini melihat kondisional sebenarnya. Kalau permasalahannya yang pertama, kalau memang permasalahannya itu memang krusial sekali, permasalahannya itu menyangkut orang banyak dan harus diputuskan pada saat itu, maka kita akan mengambil keputusan pada saat itu. Bukan berarti kita langsung mau keputusan, tidak, tapi kita memang perlu informasi dan perlu masukan dari yang lainnya. Tapi memang kita harus segera selesaikan pada saat itu. Tapi ada kemungkinan kedua, ketika masalah itu tidak terlalu besar, maksudnya itu memang ada masalah, tapi masalahnya masih bisa kita penundaan pengambilan keputusannya. Salah satunya mungkin karena kita mau mencari kebenarannya, karena mungkin fakta atau permasalahan itu tidak terlalu besar dampaknya kepada orang lain, maka biasanya itu akan dijadwalkan penyelesaian pengambilan keputusannya. Terus adakah seseorang atau yang faktor lain yang mempermudah Ustazah dalam pengambilan keputusan ini? Sebenarnya ada, karena kita di sekolah ya, kita di sekolah itu mungkin bukan orang tapi mungkin aturan mungkin ya, mungkin aturan, karena kita di sekolah misalnya kita punya guru baru, kita sosialisasikan aturan sekolah kita seperti ini, kita punya murid baru, kita sosialisasikan kepada orang tua aturan kita seperti ini. Jadi kalau bertentangan dengan aturan, maka kita kembali lagi, ini kita dulu punya perjanjian loh seperti ini. Terus juga kalau untuk orang, kemungkinan kalau memang tidak selesai dengan kepala sekolah, karena kita punya yayasan, mungkin kami sebagai kepala sekolah, sebagai bawahan dari yayasan itu akan minta pertimbangan atau masukan juga dari yayasan. Kemudian yang terakhir ya Zah, ya. Dari semua hal yang telah kita bicarakan tadi, pengalaman apa yang dari pengambilan keputusan selama ini yang bisa dapatkan? Jadi pengalaman dalam pengambilan keputusan ya, ketika memang ada dilema etika yang semuanya itu benar ya, ada dua permasalahan, keduanya benar, tapi memang kita harus apakah dalam hal yang dua benar itu kita harus ambil keputusannya secara bersamaan atau kita memilih seperti itu ya. Mungkin pengalamannya kita memang harus musyawarah. Yang jelas pengalamannya kalau kita lakukan dengan musyawarah, insya Allah apa yang kita dapatkan itu tidak merugikan orang lain, dan juga kita sebagai atasan merasa lebih nyaman dengan teman-teman yang ada di sekolah, dengan guru-guru dan juga dengan siapapun seperti itu. Jadi dengan adanya musyawarah dan juga kerjasama itu menjadi hal yang
luar biasa sebenarnya, dan pengalaman yang apa namanya yang sangat berharga dalam pengambilan. Ustazah, terima kasih hari ini Ustazah udah berbagi pengalaman kepada kami tentang pengambilan keputusan. Berharap semoga pengalaman Ustazah ini menjadi contoh juga untuk kami nantinya. Mungkin sekian Zah. Terima kasih juga waktunya Zah. Oke, demikian wawancara kami dengan Ustazah Pina. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Eka Putri, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Sijunjung. Pada kesempatan ini, saya akan mewawancarai Bapak Eviardi. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 30 Sijunjung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih atas kesediaan waktu yang Bapak berikan untuk berbagi pengalaman kepada kami dalam hal pengambilan keputusan. Baiklah Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih, Bu. Sesuai dengan pertanyaannya yang Ibu ajukan kepada saya sebagai responden, di dalam masalah kasus dilema etika ini, tentu kita mempertimbangkan pengambilan keputusan sama-sama benar. Di satu sisi, di dalam keputusan ini kita harus mempertimbangkan, meninjau lebih dalam mana hal-hal yang lebih kita jalankan nanti, walaupun di dalam masalah pendapat pemikiran daripada si A itu benar, kemudian si B itu benar, namun di dalam masalah etikanya, andai kata suatu keputusan si A umpamanya memiliki satu kekuatan kebenaran yang lebih kuat, ada relevasinya, kemudian pemanfaatannya atau kegunaannya nanti yang dia mengusulkan, sementara si B di satu sisi pandang secara umum benar pula, namun ada sisi lemahnya. Kadang-kadang si B itu mengungkapkan suatu pendapat atau ide-idenya lebih banyak pada subjektif. Jadi di depan forum tentu kita menilai, menganalisis mana yang lebih kuat. Andai kata di dalam masalah pendapat si A ini segala pertimbangan-pertimbangan dari seluruh anggota sidang, maka mungkin pendapat si A yang akan kita laksanakan. Itu dengan artian kita berikan pengertian kepada si B. Di satu sisi kita sanjung pendapat dia benar juga. Jadi barangkali di dalam masalah ini pengambilan keputusan adalah etika identik dengan moral, kan itu ya. Jadi karena masalah keputusan ini berlaku secara bersama nanti dalam suatu kepentingan sekolah, ya, kita harus memang sangat hati-hati dengan Indonesia merah darahku, putih
keputusan diambil di sekolah, ya, kalau sudah dimusyawarahkan, sudah diambil semacam kesimpulannya, itu mau tak mau harus kita jalankan. Walaupun di satu sisi ada yang dikorbankan, namun kita tidak menginginkan yang seperti itu. Oke Pak, hal-hal apa aja yang selama ini yang merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau masalah tantangan, hambatan, sebetulnya pandai kita untuk mensiasati. Kalau di dalam masalah keputusan-keputusan yang sudah diambil, ya, kalau sudah merupakan kesepakatan, barangkali ya suatu tantangan, hambatan yang dialami mungkin tidak akan seberat. Sebab kita sudah maklumi, ini sudah keputusan bersama, kita harus loyal melaksanakan demi kepentingan sekolah. Ya, barangkali kalau mengenai hambatan segala macamnya, itu kan sudah kita habisi dalam musyawarah. Sudah kita habisi, sebab dalam masalah kita rapat di satu majelis ya, mahasiswa, kalau masih ada yang kurang menyenangkan dalam masalah ini, tolong sampaikan, tolong utarakan ya dengan baik dan sopan. Nah, kalau sekiranya memang tidak ada lagi, sudah bisa kita ambil keputusan, tentu kita kembali. Jadi di sini keputusan bersama yang diambil, mungkin tantangannya ya, boleh dikatakan ini. Ya Pak, kita lanjut ya Pak. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan? Bentuknya seperti apa dan prosedurnya bagaimana Pak? Kalau mengenai jadwal ya, prosedur, kita ini kan kasus. Kalau kasus kan permasalahan. Kadang-kadang suatu permasalahan atau kasus ini bisa kita selesaikan di saat itu juga, tapi tidak meninggalkan stakeholder yang ada di sekolah. Contoh mengenai hal-hal yang mendesak lah kira-kira begitu. Ya, kalau masalah keuangan contohnya, ini kita musyawarahkan dengan wakil bagaimana untuk pelaksanaannya. Ya, kalau secara jadwal itu dalam penanganan kasus tidak ada, cuma dilaksanakan secara istimewa. Oke Pak, kita lanjutkan kembali ya Pak. Bukan, Hal-hal apa saja yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Terima kasih. Kalau di dalam masalah hal-hal yang memudahkan pengambilan suatu keputusan yang namanya keputusan bersama, kalau banyak hal yang mempermudah, asal kita mau pengertian, memberikan solusi, menjelaskan suatu kasus kepada anggota forum rapat lah begitu. Jadi kalau sekiranya memang audien atau rapat kita sudah mengerti, barangkali ini akan sangat memudahkan kita untuk baik untuk dalam jalan rapat maupun dalam mengambil suatu keputusan. Itu. Tapi kalau sekiranya kita tidak pandai membaca situasi, hal yang dirapatkan itu tidak tahu pangkalnya, mungkin akan sulit. Tapi dari awal kita lihat kasusnya ini, bagaimana tidak tahu pendapat Bapak dan Ibu. Ya, silakan untuk berkomentar, silakan untuk melakukan pemikiran, analisa. Mungkin pada akhirnya keputusan ini akan mudah untuk kita jalankan dan tidak mengalami kesulitan. Oke Pak, yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika? Kalau masalah pembelajaran selaku pimpinan sekolah, karena kepala sekolah itu fungsinya kan sebagai manajer, ya,
Kalau pembelajaran ini sangat penting, sebab selaku kepala sekolah harus arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Kemudian kalau pengalaman, terjadi kasus per kasus, muncul kasus yang sama untuk kedepannya, kita akan memudahkan untuk mengambil semacam keputusan. Ya, sebab kalau kita lihat dari kasusnya hampir sama, ini pengalaman perlu dicatat itu selaku pimpinan sekolah. Ya, saya lihat ini kasus sama dengan ini. Nah, terjadi lagi kasus yang sama secara ketika ke depan kita sudah untuk mencari solusi yang baik. Oke Pak, mungkin sekian wawancara kita hari ini. Terima kasih karena Bapak telah berbagi pengalaman kepada kami. Semoga ini bisa menjadi bahan untuk kami selanjutnya, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak. Sama-sama.